kabar terbaru ya, pengacara RO sudah membukakan fakta bahwa selama ini RO sudah dibusukkan namanya sama gerombolan-gerombolannya dari orang-orang bayaran. Entah siapa ini mereka menyebarkan berita hoax. Mamski waktu pertama kali dengar kasusnya si RO ini itu kaget karena RO yang dikeluarkan beritanya adalah RO bangkrut tidak bisa membayar. Dan RO menggadaikan menyekolahkan sertifikat rumahnya untuk bisnis. Jahat mereka itu. Jahat mereka itu. Ya, membuat berita hoax tentang RO. Aku kaget. Ini 2 bulan yang lalu guys, aku dengar. Katanya gila kasihan banget di ini loh tagi-tagi sama debt collector karena dia nge-sekolahin itunya sertifikat rumahnya buat dia bisnis. Kurang ajar, ternyata bohong guys. Hoax itu ya. Dasar kalian kumpulan muka kotak. Muka kotak lu itu menjijikkan sekali. Makan uang buzzer lagi 350 perak. Oke, kita dengerin langsung ya. Iya, akhirnya Allah membuka. Mamski tergerak, tadinya Mamski kaget gitu loh, kayak hah? Si Ruben, gue bilang, masa Ruben begitu? Kaget gue. Masa sih? Iya, gila loh itu dia buat bisnis loh, dia ngegadein sampai repot ditagi-tagi debt collector. Kasihan banget kan, malu kan, syok. Anjir, gak taunya berita hoax guys. Dengerin ini Bang Minola. Kita dengerin Bang Minola ya. Guys, tap-tap layar yang kenceng guys, semua pendukung Ruben Onsu. Kita patahkan ya, kekuatan setan itu kalah sama kekuatan Tuhan. Jangan khawatir. Yang namanya kekuatan setan itu nggak ada papanya tuh sama kekuatan Tuhan. Nih, dari Bang Minola. Jadi pada hari ini saya akan update ya, seperti permintaan teman-teman update-nya menjelang kita melakukan mediasi pada tanggal 22 Juli ya, itu lusa jatuhnya pada hari Rabu. Jadi kalau tidak ada halangan, klien kami Ruben Onsu akan hadir ya, akan hadir dalam mediasi pada tanggal 22 Juli tersebut ya. Karena memang seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, sebaiknya dalam mediasi itu kedua para pihak atau kedua prinsipal ini hadir agar bisa dimediasi oleh mediator. Tapi tidak merupakan satu kewajiban untuk hadir. Jika ada halangan atau sesuatu lain hal yang membuat dia tidak bisa hadir, maka dia cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus dan atau mungkin dilakukan pemanggilan pembicaraan secara video call. Tapi pada tanggal 22 ini kami sudah sampaikan tentang jadwal sidangnya. 22 besok ya. Tidak ada halangan Ruben akan hadir. Tanggal 22 besok ya Mbak In. Ya, untuk menjawab agar jangan sampai ada orang-orang yang mencoba menghakimi Ruben Onsu atas ketidakhadirannya pada sidang pertama itu sebagai pengecut atau tidak serius dalam memperjuangkan anak-anaknya ya. Padahal ini bicara mengenai masalah hukum acara ya. Jadi semangat Ruben. Kami klarifikasi yang pertama, kami jelaskan. Semangat Ruben. Yang kedua adalah ini berkaitan dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan masalah rumah ya. Rumah, dengerin. Di mana di BDN ya, BDN ya, rumah itu Dekat rumah Mamski, BDN. itu. Dan kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya bahwa bagaimana sih sebenarnya status rumah tersebut, karena beberapa waktu yang lalu juga kuasa hukum X juga sudah melakukan respon atas adanya kewajiban atas rumah tersebut di BCA yang menurut dia itu adalah semuanya harus menjadi tanggung jawab klien kami ya. Jadi oleh karena itu pada waktu yang tepat pada hari ini kami ingin menjelaskan dan mengklarifikasi ya, karena kami tidak mau ada suatu framing pemberitaan atau cerita seolah-olah Ruben Onsu ini
bukanlah orang Jawa, dan terkait dengan masalah rumah tersebut banyak berita yang simpang siur, ya. Karena S juga mengatakan dia juga punya andil atas rumah tersebut, orang tuanya juga punya andil. Nanti ya. Ada orang yang mengatakan sebagai keluarga itu uang dari kantornya. Jadi kami perlu ingin mengklarifikasi, ya. Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu, ya. Rumahnya dibeli oleh Ruben Onsu, ya. Pertama kali rumah dibeli oleh Ruben Onsu. Gak usah keminter kau, gak usah sok-sok pengen memberikan kesan di publik bahwa kau yang punya, ya. Dengerin. Masih terikat dalam perkawinan dengan S. Rumah tersebut dibeli oleh kantornya. Jadi kami perlu ingin mengklarifikasi, ya. Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu, ya. Ketika masih terikat dalam perkawinan dengan S, rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu, dan sertifikatnya juga sudah balik nama itu atas nama Ruben Onsu, ya. Dulu rumah tua yang dibeli, tapi kemudian atas permintaan S, ya, ini menurut penjelasan dari Ruben, rumah tersebut kan ingin diperbaiki, ingin direnovasi, maka rumah tuanya itu dihancurkan dan kemudian dibangun kembali seperti apa yang adanya hari ini, ya, yang dipakai sering podcast itulah, ya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa ketika rumah itu dibeli, sebenarnya Ruben tidak ingin buru-buru rumah itu langsung direnovasi, ya. Ya, rumah udah dibeli. Ruben nggak pengen direnovasi. Nggak pengen direnovasi, udah beli rumah, itu aja udah mahal. Tapi ini maksa buat renovasi, ya. Dengerin katanya Bang Minola. Ini fakta ya, lu perhatiin ya semuanya ya. Boleh kau share. Karena kan kalau bicara masalah renovasi kan ini bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit, ya. Tapi karena ada keinginan yang begitu besar dari S yang terus-menerus ingin rumah itu direnovasi, dan kemudian beberapa kali Ruben juga diundang untuk meeting dengan kontraktornya untuk bicara tentang rumah tersebut. Di awal-awalnya, meskipun kemudian untuk Ruben Onsu setelah itu dia tidak pernah dilibatkan dalam proses meeting dengan kontraktornya, ya. Nggak dilibatkan dalam proses meeting dengan kontraktor. Orang yang udah beli rumah, kepala rumah tangga nih, kepalanya, tapi pada saat mau renovasi nggak dilibatkan meeting dengan kontraktor. Astagfirullah, dengerin. Kalau bicara masalah renovasi kan ini bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit, ya. Tapi karena ada keinginan yang begitu besar dari S yang terus-menerus ingin rumah itu direnovasi, dan kemudian beberapa kali Ruben juga diundang untuk meeting dengan kontraktornya untuk bicara tentang rumah tersebut. Di awal-awalnya, meskipun kemudian untuk Ruben Onsu setelah itu dia tidak pernah dilibatkan dalam proses meeting dengan Di awal doang bawa diajak meeting, habis itu nggak pernah dilibatin, anjay. kontraktornya, ya. Dan sebagai informasi, kalau tidak salah kemarin dikatakan bahwa yang menjadi kontraktor dari renovasi itu adalah orang tuanya S sendiri. Tunggu, gue mau tepuk tangan. Kontraktornya orang tuanya S. Gue tepuk tangan dulu, guys. Untuk rumahnya Ruben Onsu sudah dilakukan renovasi besar-besaran, dan kontraktornya adalah menurut informasi dari pengacara adalah orang tuanya sang mantan istri. Benar nggak? Benar. Apakah itu benar? Coba dijawab, benar nggak pemirsa? Bener ya? Tunggu, gue mau tepuk tangan dulu ya buat mantan istrinya Ruben Onsu. Wow, rumah udah dibeliin, tanah udah, rumah udah, renovasi besar-besaran, kontraktornya adalah keluarganya sendiri. Bentar, gue mau sweetin dulu. Apa gak keluar sweetan gue? Ulangi, gue mau sweet dulu. Nah tuh, mantap. Ih, cocok banget deh. Cocok deh. Cocok ya.
Kok kamu cucok banget sih? Kontraktornya pakai keluarga sendiri, cucok deh lu. Hebat, salut. Lanjut ya. Ya, ya untuk sendiri ya. Nah, jadi nilai renovasi itu ya lebih kurang ya di luar biaya yang lain yang mungkin kalau diperinci itu tidak bisa diperinci dengan tepat ya, tapi ada biaya-biaya lain juga, kemudian mungkin juga ada kalau pengisiannya itu ada endorse dari Ruben ya, ada juga sebagian kecil endorse dari S, dan kemudian juga ada dibayar langsung dengan uang Ruben tentunya pada waktu itu. Gila. Tapi paling tidak biaya untuk melakukan perbaikan renovasi atas rumah itu mencapai lebih kurang 11 miliar. Hah? Ya. Renovasi rumah 11 miliar? Renovasi rumah 11 miliar, anjir. Gila lu pendukungnya. Gila. Gokil pendukung-pendukungnya. Wow, gila lu ya. Sikat terus, sikat 11 miliar. Gila, tepuk tangan lagi guys. Kita kasih tepuk tangan. Untuk rumah Ruben Onsu, renovasi yang bayar Ruben jumlahnya 11 miliar kepada kontraktor yang masih keluarga. Wow, tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, mantap 2026. Canggih. Keren banget, buset. Langsung nyedot 11 miliar. Nah, tuh buat lu ya. Canggih lu. Gila, gila. Wow, keren. Dengerin lagi guys. Dibayar langsung dengan uang Ruben tentunya pada waktu itu, tapi paling tidak biaya untuk melakukan perbaikan renovasi atas rumah itu mencapai lebih kurang 11 miliar. Gila. Ya, lebih kurang mencapai 11 miliar. Sakit sih. Nah, jadi untuk kepentingan renovasi tersebut, ya, untuk kepentingan renovasi tersebut, maka rumah ini sertifikat rumah ini dianggunkan ke bank. Kasihan Ruben. Ya, jadi disekolahkan ke bank, di KPR karena Jadi untuk bayar renovasi dengan jumlah fantastis, pastinya Ruben cari jalan gimana caranya ya. Dia kan udah lunas nih rumahnya, sertifikat rumahnya diagunin ke bank, mendapat pinjaman untuk KPR-nya untuk juga ngebiayain rumah itu. Kontraktornya siapa? Keluarga. Wow, salut. Kontraktornya keluarga, mantap. Baru ini gue denger ada kabar kayak gini, ya Allah Tuhan, Ruben. di bank, ya, ada biaya yang dipakai untuk melakukan perbaikan atau renovasi. Ya. Tunggu sayang. Ini ada jaingnya si Wewe Gombel nih. Ini jaingnya Wewe Gombel keluar nih. Nih si Asni Berti nih. Asni Berti, kau jaing ya? Kau jaingnya ya, gonggong terus kau dari tadi. Hah? Lu gonggong terus dari tadi kau ya? Asni Berti. Gonggong terus kau rupanya. Mau kau kasih tulang dulu. Ya gua blokir dulu deh, bentar. Muka udah kayak mana dia? Kimak lah dia. Muka kau udah tua Asni. Baik-baik kau ya. Muka tua begitu. Bacot tuh jaingnya si Wewe Gombel itu. Udah nih. Yang dipakai atau yang dipinjam. Gila, ulang ya guys, biar kita dengar semua ya faktanya ya pagi ini ya. Ini breaking news ya sayang, breaking news. Sertifikat rumah ini dianggunkan ke bank. Jadi sama Ruben sertifikat rumah diagunkan. Juga ada dibayar langsung dengan uang Ruben tentunya pada waktu itu, tapi tidak biaya untuk melakukan perbaikan renovasi atas rumah itu mencapai lebih kurang 11 miliar. Ya,
lebih Sakit. mencapai 11 miliar. Nah, jadi untuk kepentingan renovasi tersebut, ya, untuk kepentingan renovasi tersebut, maka rumah ini, sertifikat rumah ini diagunkan ke bank. Ya, jadi disekolahkan ke bank, dikabelkan lagi ke bank, ya, ada biaya yang dipakai untuk melakukan perbaikan atau renovasi. Kasihan. Ya, nilai yang dipakai atau yang dipinjam untuk proses renovasi itu lebih kurang 10 miliar lebih kurang, ya, hampir 10,5 miliar. Gila. Ya, yang diagunkan diambil untuk kepentingan renovasi. Allahu Ya. Akbar. Maka renovasi itu berjalan, dilakukan, dan kemudian Ruben membayar biaya renovasi itu kepada kontraktornya. Kontraktor. Dilakukan pembayaran secara bertahap. Allah Ya, Tuhan. dilakukan secara bertahap. Jadi ini untuk menghindari fitnah, ya, bukan kami ingin menjelekkan, mohon maaf, bukan ingin menjelekkan, bukan ingin membuka aib siapapun, tapi ini adalah untuk mengklarifikasi karena banyaknya berita yang simpang siur. Bahkan ada beberapa keterangan-keterangan podcast yang disampaikan oleh S, seolah-olah rumah itu adalah rumah yang hasilnya dia, kan gitu ya, atau mungkin dia punya peran yang cukup besar bersama dengan keluarganya. Jadi Ya saya lihat itu. Saya lihat Pak podcastnya, saya lihat sama Dr. Richard Lee. Dia bilang itu aku, yang isi aku, ini aku, kayak gitu-gitu. Pokoknya ada dia ngomong kalau nggak salah di podcastnya Richard Lee atau nggak Denny Sumargo. Nanti aku cari ya omongannya si mantan istrinya RO. Gua akan cari. Ini faktanya ya, biar kita bersihkan namanya Ruben Onsu. Karena Ruben orang baik, Ruben ini orang yang benar-benar setia kawan, dermawan, suka ngasih, orangnya juga penuh dengan kasih sayang hatinya. Jadi banyak yang bela, termasuk saya. keluarganya memang ikut terlibat, ya, karena ikut mengambil bagian dalam proses renovasi tersebut sebagai kontraktornya, dan pembayarannya secara bertahap. Ini ada bukti pembayaran, ya, yang dilakukan secara bertahap oleh klien kami Ruben Onsu kepada Henry Lo. Ya Allah, siapa itu? Ini orang tuanya si almarhum, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan ingin membuka aib atau apa, tapi ini kami harus jelaskan agar tidak menjadi fitnah di area publik, ya. Karena sudah banyak yang berita-berita simpang siur tersebut, ya. Ini finishing, ya, ditransfer 250 juta, dan pentransferan itu rutin tuh, Gila. 250 juta lagi, ya, terus seperti itu, ya, terus 250 juta, Astagfirullah. ya, terus, ya, sebanyak 41 kali transfer. Astagfirullah. 41 kali transfer 250 juta ke tadi namanya siapa? Keluarganya itu. Oh my god. Oh my god, gila, ketahuan semua. 10,5 miliar. Gila nih guys. Ya, yang bertahap. Jadi ini untuk menghindari fitnah, ya, bukan kami ingin menjelekkan, mohon maaf, bukan ingin menjelekkan, Almarhum. membuka aib siapapun, tapi ini adalah untuk mengklarifikasi karena banyaknya berita yang simpang siur. Bahkan ada beberapa keterangan-keterangan podcast yang disampaikan oleh S, seolah-olah rumah itu adalah rumah yang hasilnya dia, kan gitu ya, atau mungkin dia punya peran yang cukup besar bersama dengan keluarganya. Jadi kami harus katakan bahwa memang keluarganya memang ikut terlibat, ya, karena Keluarga terlibat. bagian dalam proses renovasi tersebut sebagai Astagfirullah. dan Gila. secara bertahap. Ini ada bukti pembayaran, ya, yang dilakukan secara bertahap oleh klien kami Ruben Onsu kepada Henry Lo. Ini orang tuanya si almarhum. Orang tuanya bapaknya almarhum. Astagfirullah. Atau apa, tapi ini kami harus jelaskan agar tidak menjadi fitnah di area publik, ya. Karena sudah banyak yang
Gila Ruben, gila. CEO tentang rumah tersebut. Ya, jadi ini finishing ya ditransfer 250 juta dan pentransferan itu rutin itu 250 juta lagi ya, terus seperti itu ya, terus gitu 250 juta Ya Allah Ruben. ya, terus ya sebanyak 41 kali transfer. Ya, ada sih bulan-bulan tertentu yang tidak senilai 250 juta 2 bulan, ya itu sekitar 180-an lah dikurangnya, tidak mencapai 250, ya tapi secara umumnya itu 250, sehingga total dari pembayaran yang dilakukan oleh Ruben Onsu untuk perbaikan rumah tersebut itu mencapai 11 miliar 115 juta. 11 miliar. Ya, 11